Libanon itu menarik karena ada mitsaqul watoniyah. Mereka punya konsensus nasional bagi-bagi kekuasaan. Presiden Libanon itu harus Kristen Maronit. Ya. Nah, kalau Perdana Menteri itu harus Muslim Sunni. Kalau ketua parlemen harus diambil dari Syiah. Sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, pada saat pilkada yang kemarin itu saya menulis di beberapa grup WA tentang pendapat yang membolehkan memilih pemimpin non-muslim. Berbeda dengan yang juga beredar di beberapa grup WA. Nah, beberapa teman itu kemudian meminta saya untuk menjelaskan secara objektif, tidak berat sebelah, agar supaya menjadi sebuah kajian yang ilmiah di dalam program pengajian pesantren kebangsaan. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang saya tulis beberapa bagian di beberapa grup WhatsApp dan juga yang saya terima dari beberapa teman atau pendapat yang berbeda. Nah, sebetulnya hukum memilih pemimpin non-muslim itu kontroversi yang terjadi sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Isu yang kontroversial, yang bukan sesuatu yang baru, klasik, lama sekali. Tapi ini selalu muncul apalagi di Indonesia. Kalau tentang pemimpin perempuan sudah pernah kita bahas, ya, di edisi YouTube kita, tidak tahu yang keberapa itu. Nanti ada yang mantuk-mantuk dilihat YouTube-nya yang tentang bolehnya pemimpin perempuan. Jadi kamu semua itu boleh nanti menjadi pemimpin, pejabat publik maupun pejabat politik yang barisan sini ini. Nah, kontroversinya bagaimana? Ada yang mengharamkan, tapi juga ada yang membolehkan. Yang mengharamkan mendasarkan pada beberapa ayat yang tersebar di dalam beberapa surat. Ya, nah, saya ingin menjelaskan supaya kita punya pemahaman yang seimbang, tidak hanya sepihak. Yang melarang itu biasanya mendasarkan pada dua ayat di dalam dua surat yang sangat terkenal, yaitu surat Ali Imran ayat 28 dan surat Al-Maidah ayat 51. Tapi selain di dua surat ini juga yang senada isinya itu juga ada di dalam 4 surat yang lain. Ada di dalam surat Mumtahanah, An-Nisa, kemudian At-Taubah, ya. Nah, saya fokus karena yang sering dimunculkan di wacana publik di Indonesia itu utamanya surat Ali Imran dan surat Al-Maidah. Saya akan bacakan dua ayat di dalam dua surat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran ayat 28.
La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-ayah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai aulia selain dari yang mukmin. Ya, mengambil selain mukmin, yaitu orang-orang kafir menjadi aulia. Nah, kemudian surat Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Al-ayah. Kalau dilanjutkan ya ba'duhum auliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Tapi kata kuncinya adalah di ayat yang ada tanda berhenti wajib. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Keduanya menggunakan kata auliya. Ya. Nah, penjelasannya kalau kepingin kita mengetahui apa penjelasan auliya itu ada di dalam kitab tafsir. Tapi yang jelas kata aulia itu berasal dari wali. Wali itu ya seperti yang kita pahami. Wali dalam bahasa Indonesia. Wali dalam bahasa Indonesia itu mengadopsi kata wali dari bahasa Arab. Ya. Seperti seorang anak yatim yang kemudian ditunjuk seorang wali untuk memelihara, membesarkan, merawat. Seperti seorang yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan suatu tugas. Dia mendapatkan kepercayaan, diserai untuk menyelesaikan. Wali itu juga bisa bermakna teman dekat, teman karib. Sahabat yang sangat dekat. Ya. Nah, makanya kata wali itu juga kita pakai untuk wali murid. Ya. Wali murid berarti dia yang bertanggung jawab terhadap murid yang sekolah di sekolahan itu. Wali santri. Ya. Kamu semua kan punya wali santri. Ya. Berarti kamu tak punya orang yang punya kewajiban untuk merawat, membesarkan. Ya. Wali kota berarti yang mendapatkan kepercayaan diserai tugas untuk merawat, ya, melayani semua kepentingan dan kebutuhan rakyat yang diwali ini tadi itu. Nah, dengan kata lain bisa saja diartikan dua, yaitu sahabat karib atau pemimpin. Karena kalau Anda punya wali, menjadi wali santri Anda, itu berarti dia pemimpin yang memimpin keluarga. Ya. Nah, yang kedua teman karib, sahabat karib. Ayat ini turun berkaitan dengan larangan kita menjadikan orang-orang non-muslim sebagai sahabat karib yang dikhawatirkan akan membocorkan rahasia-rahasia strategis umat Islam. Ayat ini turun terkait dengan situasi yang terjadi, yaitu peperangan. Bahaya kalau menjadikan non-muslim itu sahabat yang sangat dekat sekali, sehingga tidak ada rahasia lagi yang tersimpan. Nah, ketika terjadi pertempuran, peperangan antara muslim dan non-muslim, maka dikhawatirkan semua rahasia strategis dari umat Islam sudah diketahui oleh pihak musuh. Ya. Oleh karena itu, mendasarkan pada ayat ini,
ada kelompok yang melarang memilih wali ya yang non muslim, harus muslim. Nah, tapi saya ingin menjelaskan, salah satunya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga melarang, menjelaskan tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai wali. Tetapi dia masih menjelaskan ada istitsna, ada exception, kecuali kalau kita takut dengan kekuatan mereka yang non-muslim yang berkuasa, maka kita boleh takiyah. Ibnu Katsir ya. Saya ambilkan kitabnya. Insya Allah ada di dalam halaman mana tadi? Astagfirullahaladzim. Sudah saya kasih batas tadi itu. Halaman 349 dan 350. Artinya Ibnu Katsir masih memberikan celah kalau kita khawatir ada rasa takut, maka kita boleh takiyah, ya, menerima keperwalian mereka. Ya, seperti saya menjadi dosen wali untuk beberapa mahasiswa, maka saya harus perhatikan betul nasib mereka. Saya kumpulkan, saya tanya, ya, mereka juga membutuhkan pengakuan atau tanda tangan, karena tanpa itu mereka sebagai mahasiswa tidak bisa melakukan proses-proses administrasi pendidikan. Wah, dosen wali. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka ada beberapa ayat yang tersebar di dalam surat dilarang. Kelompok yang pertama tegas melarang memilih pemimpin non-muslim. Meskipun kata aulia itu tidak sepenuhnya selalu berarti pemimpin. Ya. Karena bisa saja teman karib. Tidak mesti pemimpin pun tidak mesti berarti, karena di dalam sistem politik yang modern itu kan ada level kepemimpinan, mulai dari tingkat nasional yaitu presiden sampai tingkat yang paling kecil yaitu lurah atau kepala desa, yang semuanya dipilih oleh rakyat. Baik, itu penjelasan yang pertama, kelompok yang mengharamkan. Nah, ikhtilaf sebetulnya. Kelompok yang kedua membolehkan. Membolehkan, saya ingin menjelaskan, yang membolehkan, saya ingin tegas mengatakan, saya termasuk yang mengikuti paham yang kedua ini. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan konsep keagamaan mereka yang membolehkan, dan saya akan menjelaskan konsep politik kenapa saya ikut yang membolehkan. Karena saya dosen ilmu politik yang paham tentang sistem politik yang berlaku hari ini di Indonesia. Ya. Nah, ada dua ulama besar. Yang pertama itu adalah Imam Al-Mawardi. Yang ini kitabnya saya pakai di dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang bermadhab Syafi'i. Ya. Di dalam kitabnya halaman 31 beliau mengizinkan, membolehkan memilih pemimpin non-muslim ketika kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin yang non-muslim itu hanya sebatas kekuasaan eksekutif. Satu itu, ya. Saya bacakan sebagian. Wa yajuzu an yakuna hadzal wazir min ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu berarti non-muslim yang hidup di dalam sebuah komunitas masyarakat bangsa yang mayoritas Islam. Ya. Wa illam yajiz an yakuna wazirut tafwid minhum. Jadi ada posisi tafwid dan ada posisi tanfid
di posisi tanfidz tidak ada masalah, eksekutif. Ya. Nah, kenapa? Karena kewenangan eksekutif itu terbatas. Beda kalau dia adalah seorang aulia, di sini adalah seorang khalifah, seorang malik, seorang sultan dengan kekuasaan yang mutlak, yang absolut monark atau kerajaan yang sangat mutlak. Kalau hanya kewenangannya di tanfidiyah atau di eksekutif, tidak ada persoalan. Di dalam, yang penting dia adalah ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu berarti dia tidak memerangi umat Islam. Dia bisa hidup berdampingan dengan umat Islam, dan umat Islam bisa menerima dia sebagai ahlu dhimmah, bukan musuh. Ya. Yang kedua, yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam, pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Taimiyah bahkan dikatakan Ibnu Taimiyah itu Ibnu Hambal muda. Intelektualitasnya tidak kalah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dia bermadhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Dan Ibnu Taimiyah oleh orang-orang yang mengikuti madhab ini itu sering dianggap sebagai Syekhul Islam, artinya ulama besar. Ya, sebagian besar paham Wahabi itu menginduk ke Ibnu Taimiyah. Saya katakan sebagian besar, karena ada juga yang Wahabi yang tidak mengikuti sepenuhnya paham Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam Siyasah Syariah dia mengatakan lebih baik dipimpin pemimpin yang kafir adil daripada dipimpin oleh pemimpin Islam yang dolim. Coba bayangkan. Artinya apa? Kalau dia non muslim tetapi dia bisa adil, itu gak ada persoalan, malah lebih baik daripada muslim tetapi tidak bisa adil, dolim. Nah, Ibnu Taimiyah mengajukan beberapa syarat. Ya, syaratnya ya dia dipilih, bukan ditunjuk, dia dipilih. Dan mayoritas umat Islam ikut memilih. Umat Islam yang mayoritas di negara itu ikut memilih. Ya, bentuk pilihan coblosan itu adalah sebagai sebuah pengakuan. Itu bisa diequalkan dengan baiat. Artinya saudara, kalau kita memilih dalam sistem pemilu yang mencoblos nama atau gambar orang, itu berarti kita membaiat, mengakui dia, kita melakukan baiat kepada yang bersangkutan menjadi calon pemimpin kita. Ya. Yang kedua, stakeholder umat Islam, stakeholder yang ada di negara itu mengakui. Yang ketiga adalah adil, integritas, amanah, jalan, tidak masalah. Daripada non muslim tetapi dolim. Nah, memang saya kembali lagi, memang lebih banyak negara yang mayoritas Islam yang melarang pemimpin mereka non muslim, utamanya di posisi kepala negara, presiden. Nah, tetapi jangan kaget, ada beberapa negara yang mayoritas umat Islam dan pemimpinnya non muslim, bahkan sampai 3 kali terpilih menjadi presiden. Itu kalau bukan orang baik gak mungkin. Ya, yang pertama Nigeria. Nigeria itu kalau menurut statistik ada yang mengatakan 50-50 muslim dan non muslim. Tapi ada yang mengatakan sebetulnya yang muslim itu di atas 70%. Mayoritas, malhasil mayoritas. Negara kaya, minyak ya, tetapi miskin rakyatnya.
itu pernah dipimpin oleh seorang presiden non muslim dan sampai 3 kali. Di periode yang ketiga dia menang itu mengalahkan calon yang muslim, namanya saja kelihatan kalau muslim, dengan selisih suara yang besar. Dia mendapatkan suara 62%. Yang muslim hanya mendapatkan 38%. Yang kedua Senegal. Senegal itu lebih besar lagi posisi umat Islam, mayoritas umat Islamnya. Beberapa periode dipimpin oleh non-muslim. Kenapa? Karena negara itu memang membolehkan, mengizinkan non-muslim menjadi kepala negara. Nah, yang ketiga itu Libanon. Libanon itu menarik karena ada Mitsaqul Watoniyah. Mereka punya konsensus nasional bagi-bagi kekuasaan. Presiden Libanon itu harus Kristen Maronit. Ya. Nah, kalau Perdana Menteri itu harus Muslim Sunni. Kalau ketua parlemen harus diambil dari Syiah. Sampai hari ini. Libanon. Saudara-saudara sekalian, saya akan sekarang memberikan analisis dari perspektif ilmu politik. Negara dengan sistem demokrasi itu pasti memiliki kekuasaan yang terbagi. Tidak boleh kekuasaan di dalam tangan seseorang, satu orang, tidak boleh. Yaitu kekuasaan itu harus terbagi, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ditambah satu lagi kekuasaan kepolisian yang menyangkut ketertiban masyarakat. Ya, jadi dia tidak boleh merangkap menjadi hakim, jaksa. Dia tidak boleh tanpa ada kontrol kekuatan yang menjadikan keseimbangan, yaitu lembaga legislatif yang bisa menolak dan meloloskan sebuah produk undang-undang. Kalau yang dimaksud itu adalah pemimpin yang dilarang, yang non-muslim, karena dikhawatirkan kekuasaannya itu mutlak akan merugikan umat Islam, maka kita harus paham di dalam sistem demokrasi modern hari ini tidak ada demokrasi lah ya. Karena kalau negara diktator kayak Korea Utara, ya satu orang menguasai semua aspek kehidupan sampai urusan peperangan dan sebagainya. Artinya apa? Yang bisa mendeklarasikan perang atau tidak negara itu. So, artinya apa? Jabatan presiden, kepala negara atau perdana menteri itu hanya kekuasaan eksekutif, meskipun dia punya kekuasaan sebagai panglima angkatan perang, ya bisa declare negaranya mau perang atau tidak. Tapi kekuasaan yudikatif dia nggak boleh. Kekuasaan legislatif ada sendiri. Nah, apalagi di kekuasaan di bawah presiden di tingkat regional, ya, yang tidak bisa membuat produk undang-undang yang berlaku untuk seluruh negara, yang tidak bisa membuat anggaran yang bisa berlaku, yang mungkin akan merugikan umat Islam, yang berlaku secara nasional. Tidak bisa. Kewenangannya sangat-sangat terbatas. Apalagi negara kita itu negara kesatuan, berbentuk republik, bukan federasi. Kalau federasi, gubernur, wali kota itu punya kewenangan keuangan yang sangat mandiri, independen, otonom. Ya, tapi kalau negara kesatuan dengan desentralisasi, provinsi, kabupaten, kota itu tetap di bawah kendali pemerintahan yang lebih tinggi, yang di atasnya. Nah, pemerintahan tinggi yang di atasnya adalah presidennya, adalah seorang muslim. Tidak mungkin dia akan meloloskan seorang presiden. Kalau ada seorang wali kota yang membuat kebijakan yang merugikan umat Islam di negara itu, tidak mungkin. Pasti akan
di bypass, dipotong. Mungkin nggak perlu sampai ke presiden, gubernurnya yang Islam pun pasti akan mencegah sebuah keputusan kebijakan. Ini dari perspektif sistem ketatanegaraan hari ini. Dari sosiologi politiknya, saudara-saudara, kalau Anda sebagai Muslim menjadi kepala daerah di daerah yang mayoritas non-Muslim, Anda merasa tertolong. Saya ini tidak mungkin menjadi kepala daerah kalau tidak mendapatkan dukungan suara dari rakyat di daerah itu yang mayoritas non-Muslim. Apa balasan yang Anda lakukan ketika Anda terpilih menjadi kepala daerah? Anda akan merugikan kepentingan mereka yang non-Muslim. Dia akan terpilih lagi. Ya, mungkin malah bisa saja diturunkan di tengah jalan oleh lembaga legislatifnya, atau diprotes oleh rakyatnya melalui demonstrasi. Bisa saja turun. Saya ingin membuat logika yang terbalik seperti itu. Hari ini kalau ada kepala daerah non-Muslim, dia merasa bahwa dia terpilih berkat dukungan suara dari orang-orang Muslim yang ada di daerah itu, dia pasti akan berusaha untuk akomodatif, tidak akan melakukan tindakan yang konfrontatif, kebijakan yang merugikan. Kenapa? Karena itu logika politiknya nggak ketemu. Ya, yang terakhir, kita ini negara bukan daulah Islamiyah, negara multikultural, multi agama. Take it for granted, ini sudah sunnatullah, kita harus terima kenyataan seperti ini. Maka kita harus bisa memahami persoalan ini. Toh kenapa? Toh ada pendapat, ada ulama yang membolehkan. Ya, terakhir saya ingin tutup. Aulia di situ tidak bisa diterjemahkan gubernur, tidak bisa diterjemahkan bupati, tidak bisa diterjemahkan wali kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.